Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, saya mengajak kita untuk bersama-sama mempersiapkan Alkitab kita sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Saat ini diambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Kalau sudah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini kembali kami bersyukur bahwa Tuhan memperkenankan kami untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya menolong kami dari awal sampai dengan selesai. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya lagi diambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua yang menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus, dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara firman yang kita dengar bersama. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita akan merenungkan firman Tuhan saat ini dengan tema kuasa Tuhan harus dirasakan. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, apa yang ingin selalu diingat orang tentang diri kita? Kebaikan atau keburukan? Kalau kemudian kita ingin diingat tentang kebaikan, rupanya kebaikan itu soal iman dan perbuatan. Mari kita lihat saudara-saudara apa yang diingat Rasul Paulus dari jemaat Tesalonika. Dikatakan demikian, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Pekerjaan iman seperti apa yang dilakukan jemaat Tesalonika? Nanti akan kita temukan jawabannya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, jemaat Tesalonika dirintis oleh Rasul Paulus dalam perjalanan misinya yang kedua dalam waktu yang relatif singkat, yaitu kurang lebih dari sebulan, dalam Kisah Rasul 17 ayat 1-9. Hal itu terjadi karena adanya orang-orang Yahudi yang iri hati dan menindas mereka bersama dan para penjahat beserta dengan preman-preman pasar. Karena itu Rasul Paulus terpaksa harus meninggalkan jemaat itu. Oleh demikian, ternyata jemaat Tesalonika dapat bertumbuh menjadi sebuah jemaat yang cukup kuat dalam iman. Dan surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika kali ini ditulis tak lama setelah ia meninggalkan jemaat tersebut, atau sekitar 6 bulan kemudian. Yaitu ketika ia berada di kota Korintus pada tahun 51 Masehi.
Ia sangat memikirkan kehidupan jemaat Tesalonika. Kemudian ia mengutus Timotius untuk menilik mereka. Dan surat ini ditulis sebagai tanggapan atas kabar yang terima Timotius mengenai kondisi jemaat itu. Dan melalui Rasul Paulus ini, saudara-saudara, ia mengemukakan kepuasannya atas apa yang mereka perbuat, yang mendorong mereka tetap kuat dalam iman percaya kepada Yesus. Dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang kedua, Rasul Paulus mengungkapkan kepuasan dan rasa syukurnya atas keberadaan jemaat Tesalonika. Setidaknya ada 3 hal yang dia syukuri dari jemaat tersebut. Yang pertama, saudara-saudara, pekerjaan iman mereka. Yang kedua, usaha kasih mereka. Dan yang ketiga, ketekunan pengharapan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan pengharapan itu menunjukkan bahwa iman, kasih, dan pengharapan jemaat Tesalonika bukanlah yang palsu, melainkan pengharapan, iman, dan kasih yang sungguh-sungguh nyata dan sejati. Kenyataan itu membuat Paulus yakin bahwa Allah telah memilih mereka. Pekerjaan iman seperti apa yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika? Sebagaimana yang diuraikan dalam Yakobus 2 ayat 14-26. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong dan mati. Dengan kata lain, iman yang sejati adalah iman yang bekerja, iman yang diekspresikan melalui ketaatan kepada Allah, iman yang berbuahkan perbuatan-perbuatan baik. Paulus senantiasa mengingat pekerjaan iman jemaat Tesalonika. Artinya, saudara-saudara, iman jemaat Tesalonika bukanlah iman yang kosong atau mati. Sebaliknya, iman yang hidup, iman yang nyata. Dan ada beberapa hal yang menunjukkan hal tersebut. Yang pertama, kesejatian iman mereka ditunjukkan melalui sukacita yang luar biasa ketika mereka bersedia menerima berita Injil di tengah-tengah penindasan yang berat yang mereka alami dalam ayat 6b. Sebab apabila orang menerima Injil dalam situasi yang aman, lebih mudah mereka menerimanya. Berbanding terbalik dengan ketika berada dalam penindasan, dalam penganiayaan keras, maka iman Kristen tentulah tidak mudah untuk diterima. Tetapi jemaat Tesalonika menerima dengan sukacita. Hal itu mungkin terjadi bila Roh Kudus yang bekerja atas mereka. Dan inilah yang dikatakan oleh Paulus kepada mereka. Sehingga sekalipun penindasan terjadi, mereka tetap bersedia menerima kebenaran Injil dengan penuh sukacita karena Roh Kudus. Kedua, saudara-saudara, kesejatian iman mereka ditunjukkan melalui kehidupan mereka yang taat. Iman mereka tidak hanya berupa persetujuan intelektual saja, tetapi lebih dari itu iman mereka diekspresikan melalui sikap tunduk kepada Allah. Mereka telah mengikuti cara hidup Rasul Paulus dan juga telah meneladani cara hidup Kristus. Dengan kata lain, mereka menyatakan karakter Kristus melalui gaya hidup mereka sehari-hari. Yang ketiga, saudara-saudara, kesejatian iman mereka ditunjukkan melalui teladan hidup yang mereka nyatakan bagi semua orang, sehingga kesaksian iman mereka dapat tersiar ke seluruh provinsi Makedonia, Akhaya, dan sekitarnya. Hidup mereka sedemikian bercahaya di depan semua orang, sehingga banyak orang memuliakan Allah, sebagaimana yang tertulis dalam Matius 5 ayat 16. Yang kedua, saudara-saudara, usaha kasih. Seperti halnya iman yang sejati dalam iman yang bekerja, demikian pula hal kasih yang sejati adalah kasih yang berusaha. Kasih jelas bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Sebab kasih membutuhkan usaha, perjuangan, bahkan kerja keras yang penuh dengan pengorbanan. Bila Paulus mengatakan ia mengingat usaha kasih jemaat Tesalonika, itu berarti kasih jemaat Tesalonika adalah kasih yang sungguh-sungguh nyata. Hal itu ditunjukkan oleh beberapa hal yang diungkapkan di sini. Yang pertama, saudara-saudara, kasih mereka ditunjukkan melalui pelayanan terhadap Paulus selaku hamba Tuhan dalam ayat 9a. Mereka menyambut dan memperlakukan Paulus dengan baik. Di tengah-tengah penindasan yang terjadi, mereka bisa saja membiarkan Paulus ditangkap dan ditindas. Tetapi hal itu, saudara-saudara, tidak mereka perbuat. Sebaliknya, mereka justru rela ditangkap dan melindungi Paulus dalam Kisah Rasul 17 ayat 5-10. Kedua, saudara-saudara, kasih mereka ditunjukkan melalui pertobatan mereka.
di mana mereka berbalik dari berhala mereka dan menyerahkan diri untuk melayani Allah dalam ayat 9b. Melepaskan dan meninggalkan penyembahan berhala yang telah menjadi tradisi selama puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun, bukanlah sebuah hal yang mudah. Tapi mereka berhasil, saudara-saudara, membuang berhala dalam hidup mereka. Dan sekarang mereka menerima Kristus sebagai harta yang paling berharga dalam hidupnya. Dan bersedia untuk melayani Allah. Yang ketiga, saudara-saudara, ketekunan pengharapan. Ketika Rasul Paulus berbicara mengenai pengharapan orang percaya, yang dimaksud adalah pengharapan akan kemuliaan dan keselamatan penuh anak-anak Allah yang akan terjadi pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam Roma 8 ayat 17 dan seterusnya. Seperti orang percaya yang sejati dan tentu setia bergumul dengan segala kehidupannya. Di satu sisi, saudara-saudara, kita harus berjuang, tetapi di sisi lain kita harus melakukan apa yang Tuhan arahkan atau Tuhan harapkan. Sehingga keselamatan itu akan menjadi anugerah bagi kita untuk kemuliaan Kristus. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, apa yang dialami oleh jemaat Tesalonika bukan hal yang mudah. Karena saudara-saudara, yang pertama, Alkitab tidak memberikan waktu yang pasti di sini. Yang kedua, tekanan aniaya, cemoohan yang mereka alami. Kalau tidak kuat saudara-saudara imannya, maka mereka akan dengan mudah kemudian meninggalkan Kristus. Tapi hanya karena kesungguhan pengharapan mereka kepada Kristuslah yang akan bangkit, yang akan datang kedua kali. Inilah yang membuat mereka semakin memiliki pengharapan sejati kepada Kristus. Demikianlah saudara-saudara, sekalipun jemaat Tesalonika dirintis hanya dalam waktu yang relatif singkat, mereka telah bertumbuh menjadi jemaat yang sedemikian kuat. Iman, kasih, dan pengharapan mereka sungguh-sungguh nyata dan nampak dalam keseluruhan kehidupan mereka. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kita? Sudahkah iman, kasih, dan pengharapan kita akan Allah nyata dan berbuah dalam kehidupan kita? Marilah kita perjuangkan dengan tekun untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah, seturut dengan kebesaran kasih karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Tunjukkan itu dalam perilaku kehidupan kita, dalam keluarga, dalam kehidupan pekerjaan, dan lingkungan yang lainnya. Sebab kasih Tuhan harus dirasakan oleh semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita memasuki doa syafaat yang kemudian kita akan akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Apa yang Tuhan harapkan dari kami adalah kami memiliki iman, pengharapan, dan kasih yang benar sebagaimana yang telah diteladankan oleh jemaat Tesalonika. Berkatilah ya Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan ini supaya kami dapat melakukannya dengan penuh sukacita di dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini perkenankanlah kami untuk menyampaikan permohonan kepada Tuhan dalam doa syafaat. Yang berdoa untuk setiap orang, terutama anggota jemaat Tuhan yang berada dalam kondisi yang lemah tubuhnya. Tuhan berkati mereka, pulihkan keadaannya, angkat sakit penyakitnya, sehingga bolehlah mereka berada dalam posisi seperti sedia kala, penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan yang sedang bergumul, apapun yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi kesusahannya, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu supaya Engkau menolong mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami, berkatilah mereka, kasihi, lindungi, dan berikan kebahagiaan untuk masa depannya. Juga untuk setiap orang tua kami, berkatilah mereka, lindungi dan kasih, berikan kesehatan buat mereka semua. Bapa dalam surga, untuk persekutuan yang kami bangun, biarlah Tuhan juga menjamah kami supaya persekutuan ini semakin hari semakin baik, semakin dirasakan, membuahkan hasil yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara yang kami cintai. Lindungi para pemimpin bangsa, biarlah mereka menjadi orang-orang yang baik, memerintah dan juga melaksanakan tugasnya sampai selesai. Berkatilah upaya pemerintah untuk menemukan vaksin COVID-19 dan biarlah itu bisa menolong kami untuk sembuh dari wabah yang terjadi pada akhir-akhir ini. Bapa dalam surga, sebentar kami akan
kembali dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan berkati supaya semua mendatangkan kebaikan di dalam nama Tuhan. Dan sebentar kami akan berdoa sebagaimana yang telah Yesus ajarkan, yaitu doa Bapa kami bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Tuhan punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita membawa damai sejahtera dalam hidup kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kehidupan saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin.